Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Muhammad Najmul Dafiq Al-Kholik dengan NIM C0E02001 dalam mata kuliah akuntansi keuangan publik. Kita masuk kepada pembahasan langsung. Persediaan adalah pos-pos aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau biasa kita sebut inventory merupakan aktivitas pengusahaan yang menempatkan posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri, biasa kita sebut manufaktur. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana pengusahaannya akan tertanam dalam penyediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Beban atau expense. Apa sih beban? Beban adalah suatu penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktivitas atau terjadinya kewajiban untuk menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Beban terjadi dikarenakan dua hal. Pertama, ini berasal dari biaya yang telah melampaui masanya, dan yang kedua telah penggunaan. Maksudnya beban tersebut muncul atas pemanfaatan tertentu atau utilitas, misalnya penggunaan listrik. Adapun jenis-jenis persediaan. Barang dalam proses adalah barang yang masih memerlukan sehingga produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan pada penyelesaian barang jadi. Pemutaran persediaan bisa ditingkatkan dalam pendekatan lamanya produksi. Barang jadi adalah barang hasil produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Dalam persediaan ini, besar kecil persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah kontribusi produksi yang penjualan. Manajer keuangan dapat mengangsur peningkatan penjualan dan cara mengubah persyaratan kredit atau memberikan kredit untuk risiko yang kecil. Tetapi tidak peduli apakah barang itu tercatat sebagai persediaan atau sebagai piutang dalam manajemen keuangan. Jenis-jenis bahan. Adapun yang pertama yaitu beban. Jenis-jenis beban. Yang pertama, beban penjualan, yang merupakan semua beban yang muncul dalam penjualan dan memasarkan barang, seperti kegiatan promosi, pengangkutan barang dan yang akan dijual. Beban administrasi dan umum merupakan beban yang bersifat umum dan perusahaan, misalnya gaji dan upah. Yaitu yang ketiga, beban lain merupakan beban yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan kegiatan utama perusahaan, misalnya bunga beban. Metode penentuan nilai persediaan ada dua, yaitu metode FIFO atau first in first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu daripada barang yang masih tersisa persediaannya. Yang kedua, metode LIFO, last in first out. Metode ini merupakan kebalikannya metode yang pertama tadi. Metode rata-rata advertisement mode. Nilai persediaan barang ada di unit usaha dihitung berdasarkan hingga rata-rata pembelian. Metode identitas khusus. Masing-masing jenis barang ada, jadi dalam metode ini setiap barang harus berusaha menjelaskan di mana usul-usulnya serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga sehat selalu semua.